Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin konten tentang starter pack how to branding yourself. Jadi ini lebih ke poin-poin yang aku bagikan. Ini mungkin based on pengalaman aku. Jadi langsung aja, yang pertama adalah cari tahu siapa diri kita. Jadi kita cari tahu apa keahlian kita, gimana sifat dan karakter kita. Kemudian hal yang paling penting adalah apa dari diri kita nih, keahlian yang kita punya, apa yang bisa kita bagikan gitu untuk banyak orang yang itu bisa bermanfaat. Nah waktu ketika aku memulai untuk membranding diri aku, itu aku memikirkan apa yang aku punya, kelebihan apa yang aku punya, yang aku bisa sharing tentang kelebihan aku yang dibutuhkan oleh orang-orang. Jadi contoh spesifiknya adalah waktu itu aku ujian TPA dan mendapatkan skornya ini adalah 700 ke atas, yang dimana aku searching di YouTube itu belum ada teman-teman yang mendapatkan skor 700 ke atas, atau mungkin belum ada yang membuat konten how to reach skor 700. Jadi akhirnya aku berpikir kayak yaudah aku mau terjun untuk sharing ke teman-teman gimana caranya untuk mendapatkan skor TPA 700. Nah itu adalah kayak contoh spesifik dan contoh kecilnya. Itu aku membagikan apa yang aku punya atau kelebihan yang kita punya gitu. Kemudian yang kedua adalah punya fokus yang kuat. Jadi teman-teman perlu untuk fokus target audiens yang diinginkannya siapa. Kemudian kita ingin orang lain itu mengenal kita sebagai apa, atau kayak kita membentuk citra kita yang mudah dikenali orang lain itu mau kayak gimana gitu. Nah misalkan kayak aku sharing tentang beasiswa, tentang informasi pendidikan. Nah orang-orang kenal aku itu sebagai mahasiswa S2 yang sharing tentang beasiswa. Kemudian karena aku banyak sharing tentang memposting video yang akunya memperlihatkan diri aku yang ceria, jadi citra aku di mata orang lain itu aku adalah pribadi yang ceria, yang sering menge-share, yang sering membagikan informasi mengenai beasiswa dan pengalaman-pengalaman yang pernah aku raih. Nah itu adalah sebagai contohnya. Nah kemudian poin selanjutnya adalah tentukan Anda ingin dikenal sebagai apa. Tentukan teman-teman mau dikenal sebagai apa. Ini udah sama ya dengan poin yang sebelumnya. Kemudian tentukan target audience, ini sama dengan poin yang punya fokus yang kuat itu. Kemudian jadi diri sendiri. Nah bukan berarti kayak kita membangun citra di sosial media itu bukan diri kita, enggak. Tapi di sini kita tetap jadi diri kita sendiri, jadi diri kita yang baik. Di sisi positifnya, diri kita yang positifnya ini kita bagikan ke orang-orang. Kemudian pokoknya kita membranding diri kita, tapi juga kita tidak menjadikan diri kita ini bukan diri sendiri. Bahasanya ribet banget ya aku. Jadi pokoknya dengan meskipun kita membranding diri kita, tapi jangan sampai kita memasang diri kita itu kayak ini bukan kita loh sebenarnya gitu. Jangan sampai kayak gitu, tapi tetaplah jadi diri kita sendiri. Nah kita bisa bangun batasan kayak apa yang mau kita share, jadi yang tetap jadi diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan teman-teman merasakan adanya ketidaknyamanan, itu teman-teman tidak perlu untuk mengikuti arahan atau masukan dari orang lain, tapi kita tetap punya batasan apa yang bisa kita bagikan, kemudian branding kita seperti apa, yang itu tetap jadi diri kita sendiri gitu. Nah mohon maaf ini mungkin belibet penjelasan dari aku, semoga teman-teman bisa menangkap poin intinya. Kemudian selanjutnya adalah konsisten. Nah konsisten teman-teman untuk membranding diri teman-teman. Ketika teman-teman citranya adalah A, kemudian teman-teman seringnya sharingnya A, nah teman-teman konsisten itu akan hal itu. Kemudian selanjutnya adalah riset industri dan kenali para ahlinya. Ini maksudnya di sini adalah ketika kita terjun untuk
branding di tema tertentu atau di daerah tertentu, kita riset mengenai hal tersebut. Jadi contohnya ini adalah kayak aku membrandingnya ini, daerahnya ini adalah dunia pendidikan, beasiswa, kemudian aku riset tentang orang-orang minatnya ini tentang pendidikan ini sekarang masalahnya seperti apa, kemudian orang minatnya dengan konten yang seperti apa, kemudian para ahli yang udah orang-orang terkenal yang suka sharing-sharing hal yang sama ini siapa aja, dan dimana aku bisa berguru atau mendapatkan referensi dari orang-orang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah bangun jaringan atau networking, yang dimana kalau kita udah membangun jaringan sesama, apalagi sesama teman-teman juga yang sama-sama punya tujuan untuk membranding, dimana daerah branding kita juga bisa jadi sama, itu kita bisa membangun jaringan dan bekerja sama dengan orang tersebut. Nah, kemudian minta rekomendasi ke teman. Jadi biasanya ketika aku bikin sesuatu atau aku membranding diri aku atau membagikan konten, itu aku meminta rekomendasi atau masukan atau saran ke teman aku. Kalau misalkan aku buat konten ini gimana ya? Kalau misalkan aku menuliskan tentang kisah aku yang bisa aku bagikan, tapi tentang ini gimana gitu. Aku biasanya bertanya ke teman aku, jadi biar aku bisa tahu sudut pandang orang lain gitu. Kemudian yang terakhir adalah personal branding. Itu bukan pemanis dalam bentuk online, tapi juga tentang sikap yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan branding diri ini yang aku rasakan itu akan banyak. Jadi aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman, dengan adanya branding diri ini akan banyak manfaat yang didapatkan, dan manfaat ini sebagian udah aku rasakan. Nah, apa aja sih manfaat dengan kita membranding diri? Ini ada di konten selanjutnya, di video YouTube selanjutnya yang teman-teman bisa tonton, yang judulnya adalah ini manfaat kamu membranding diri. Nah, mungkin sekian video singkat dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf sekali, banyak sekali penjelasan dari aku misalkan yang belibet, kayaknya tadi memang ada. Dan mohon maaf sekali apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Dan pokoknya terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu setia menonton video YouTube aku. Pokoknya terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video berikutnya.